ini gue lagi ada di GGP, Grand Galaxy Park, tepatnya di Bekasi. Nah, sekarang tuh lagi ada pameran nih guys. Kalian bisa lihat nih, samping-samping kanan kalian banyak banget hewan-hewan kan. Gua datang khusus hari ini buat ketemu Kopitar. Kopitar, kalian ingat lah ya, Kopitar itu yang owner Super Reptile. Mungkin di konten-konten sebelumnya kita ada collab sama dia. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin kita. Halo Ju. Baik, puji Tuhan. Udah berapa lama nih nggak ketemu nih? Baru juga kemarin, tahun lalu. Baru tahun lalu. Ya bener, tahun lalu. Wah, kok aku tuh masih penasaran sama kura-kura kemarin. Ada yang mau aku tanyain sih, mungkin juga si lovers juga pasti kayak ada beberapa hal yang mau ditanyain kan. Cara nge-feeding kura-kura. Cara feeding kura-kura. Tadi kita belum bahas kan. Maksudnya hand feeding atau feeding seperti biasa? Kalau seperti biasa ya paling kita tebar seperti ini ya. Kita tebar seperti ini. Kalau sebelumnya itu mungkin kita ini kali ya, apa namanya? Bagaimana rutinitas kita ya, Super Reptile ya. Kalau kita biasanya di pagi hari, kita kasih pellet dulu nih. Kalau biasanya ini kita kasih pellet. Kita kasih pellet dulu di pagi hari. Setelah selesai dijemur, pellet apa semua, kan masuk kandang. Nah di kandang biasanya kita kasih sayur. Nah kita kasih seperti ini, nanti biasanya mereka akan makan pada saat mereka lapar. Nah kalau seperti ini mereka udah kenyang, mereka nggak akan makan. Nanti sore, agak sorean, nanti pasti habis ini. Nah kalau feeding kita sih seperti itu. Sayurnya itu ditaruh dari pagi sampai sore sama? Sebenarnya banyak cara-cara untuk kasih makan. Tapi kalau cara kita ya ini, kita kasih, kalau boleh katain seperti buffet lah ya. Kita kasih banyak. Kalau mereka lapar ya mereka makan. Kalau nggak lapar ya mereka tinggal. Tapi ada juga cara orang yang kayak 3 kali sehari gitu loh. Ngasihnya dikit-dikit. Pagi kasih dikit ya kan. Udah habis dia nggak kasih lagi. Nanti siang dia kasih lagi. Kalau kita kan karena memang ada rutinitas lain ya kan, kerjaan lain. Biasanya saya taruh semuanya gitu. Kalau pelet berarti pagi doang? Pagi doang. Kenapa kok dibikin seperti itu? Supaya mereka apa namanya, nggak ada apa namanya tuh ya, preference. Jadinya kayak dia cuma suka pelet. Ada tuh banyak banget tuh yang kura-kura cuma mau pelet doang, atau kura-kura cuma mau sayur aja gitu. Nah jadi kalau misalnya kita bikin seperti itu, pelet dan sayur, mereka bisa suka dua-duanya gitu loh. Jadi kalau mereka terlalu sering makan sayur pun dia bisa ke sayur dan dia nggak mau lagi makan pelet? Banyak kura-kura yang kita temuin nggak mau makan pelet atau nggak mau makan sayur ya, karena memang udah dibiasain sama ownernya. Jadi kayak makanannya itu aja gitu loh, nggak diganti-gantiin. Jadi mau nggak mau si kura-kuranya sendiri jadi tidak mengenal makanan lain. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kok? Boleh, nggak masalah. Tapi sekarang saya suka kasih contoh kayak gini nih. Misalnya nih kita punya anak ya, kita beriin dia tempe tiap hari. Kita beriin dia tempe tiap. Apakah anak itu nggak bisa tumbuh? Bisa tumbuh dia. Nggak meninggal, masih hidup gitu kan. Tapi apakah rambutnya bagus? Cantik nggak? Gitu. Apakah kulitnya sekompleks orang yang pakai yang ada gitu, apalah ya, lotion apa semua gitu. Sama dengan kura-kura. Kalau anak kita sesekali kita kasih kepala salmon, sesekali kita kasih tuna, ya kan, yang bagus-bagus kan mahal supaya bagus. Sama kura-kura juga gitu. Kalau kita kasih dia yang bervariasi dan bervitamin, nanti gedenya pasti surprising gitu loh. Pasti mengejutkan kita gitu loh. Pasti jadi cakep. Itu udah pasti sih. Ini kalau untuk kura-kura normal kok. Tapi kan biasa kan kura-kura ada yang sakit ya. Oke. Dia pasti makannya susah. Nah itu gimana? Oke. Saya kebetulan nggak bawa. Aku kan kebetulan nggak bawa kura sakit nih, ya. Tapi kita anggap aja nih. Anggap aja mau yang mana? Ini. Oke. Oh iya boleh. Kita anggap aja ini sakit ya. Amin-amin ya, jangan sakit beneran. Oke. Jadi anggap ini sakit biasanya kan, karena dia nggak mau makan nih. Kita mau giniin juga, dia nggak akan ada nafsu makannya. Ya kan, dan dia nggak akan makan-makan, dan akhirnya si kura-kura ini kan kuat ya, dia nggak makan 1 minggu 2 minggu pun masih hidup. Nah tapi kan lama-lama dalamnya itu pasti nggak bener, ya kan. Nah gimana caranya ya, biasanya kita pegang palanya. Kita biasanya pegang palanya, ini agak susah karena dia masih sehat ya. Oh, kalau dia sakit lebih, dia lemas. Kalau ini kan keras nih sekarang nih, dia melawan banget nih. Nah biasanya aku buka mulutnya, ini dibuletin,
pakai sayur atau pakai pelet. Paling gampang sebenarnya pelet, cuma peletnya aku nggak bawa. Nah, biasanya kita kasih seperti itu. Ini kan udah mulai masuk ke mulutnya, ya kan? Nah, nanti biasanya itu akan ditelan sama dia. Itu akan ditelan sama dia. Setidaknya begini. Nah, itu udah mulai ditelan tuh. Tapi disclaimernya adalah ini adalah kura-kura sehat. Ini bukan kura-kura sakit. Jadi seperti ini dia akan makan. Nah, dengan seperti itu lebih aman. Kenapa? Sebenarnya kan banyak orang bilang ada istilahnya force feeding. Force feeding itu kan memaksa. Kita suap paksa ya. Nah, kalau suap paksa itu kenapa aku nggak gitu demen? Kita kalau suap dia, kita biasanya menggunakan suntikan. Nah, suntikan itu ujungnya kan plastik tuh. Iya. Plastik agak tajam ya. Nah, itu kan kita masukin tenggorokannya. Itu kadang most of the time kita bukan vet ya. Kita bukan dokter hewan. Kadang-kadang kita suka skip, miss gitu lah. Itu bisa luka. Dan itu bisa infeksi. Dan pada saat infeksi itu kura-kuranya pasti mati. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini itu jauh lebih aman untuk tenggorokannya dia karena dia sebenarnya masih mau makan tapi tidak ada nafsu makan. Gitu. Beda lagi dengan kategori kura-kura yang benar-benar super sakit, makan, nelan semua nggak mau. Kita kasih pun nggak mau, itu mau nggak mau memang harus di-spad. Saya biasanya itu alternatif terakhir lah. Selama dia mau makan. Selama dia masih mau ngunyah, meskipun dia nggak makan sendiri nih, kita mending swapnya seperti tadi. Kenapa pelet kok? Karena pelet itu nutrisinya jauh lebih banyak, jauh lebih kuat. Jadi kalau misalnya kura sakit itu jauh lebih baik dikasih pelet. Karena nutrisinya semua ada di situ kan. Kita kan itu kan dibuat oleh penghobi, untuk penghobi ya kan. Nah, itu kan nutrisinya semua di sono, vitaminnya semua di sono, itu kita masukin. Langsung masuk ke dalam badannya. Nah, kalau bisa pun kita tabur kalsium lagi kalau bisa lebih bagus. Gitu, biar vitaminnya lebih banyak buat dia. Kok tahu kura-kuranya sakit dari mana? Biasanya dia miss call sih. SMS, WA dulu. Kayak aku sama cowokku. Aduh, mulai nih tebar pesona di sini dia. Jadi biasanya kalau mau tahu dia sakit atau enggak itu, ya pasti satu-satunya cara adalah dia lemes. Dia diem aja. Beda ya berarti kalau misalkan dia sehat sama. Biasanya most of the time dia merem-merem ya. Benar-benar merem dan apa namanya? Ini saya ngomong ini general doang ya, bukan keseluruhan gitu loh. Nah, terkadang ini ya, kalau dia benar-benar sakit itu, kita goyang ke sini ke kanan ke kiri itu kepalanya ngikut. Karena lemes. Ini karena ini sehat, lihat nih. Kalau ini sehat tuh nggak benar-benar dia kuat. Gitu. Iya, benar keras. Nah, kalau dia sakit itu, kita geser kanan kiri dia ngikut. Jadi benar-benar udah kayak mayat lah. Tapi dia sebenarnya hidup. Nah, tapi nggak semua kura seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang masih aktif, tapi sebenarnya dia sakit. Nah, dari mana kita bisa tahu ya? Kita harus pantau. Kita QC, quality control. Dia masih mau makan nggak? Gitu. Dia masih mau makan, kita lihat dulu. Ini kayaknya aneh nih. Perhatiin berapa hari, 1, 2, 3 hari. Dia nggak makan juga, berarti dia beneran sakit. Aneh. Ada sesuatu. Begitu. Tapi kalau sakit itu penyebabnya banyak ya kok? Banyak penyebabnya. Ya paling receh ya itu pilek biasanya yang paling sering kena ya. Yang paling sering kena itu pilek seperti manusia beneran. Dan itu benar-benar meler. Jadi keluar. Benar-benar ingusnya keluar seperti manusia. Nah, ini kebetulan memang ya pasti ada salah satu lah yang kena pilek. Tapi pilek di sini ini pasti ada kalau mau dicari. Nah, tapi pilek itu adalah penyakit yang paling gampang disembuhkan. Tapi disclaimer-nya adalah kalau nggak disembuhin bisa fatal. Itulah salah satu cara penyembuhannya ya kita tinggal jemur rutin. Oh, jadi mereka semua ini selalu koko jemur rutin. Meskipun pameran saya jauh nih kan, kali ini di Bekasi kan, 50 kilo ke rumah ya, 50 kilo itu tiap hari saya bawa pulang. Kenapa? Tujuannya bukan karena takut hilang, itu salah satu alasan, tapi alasan yang pertama adalah mau dijemur di matahari. Jadi kita jemur dulu nih sebelum kesini biasanya gitu. Tapi kan nggak ada lampu nih kok. Ada nih, solar glow. Tapi nggak cukup ya? Sebenarnya sih nggak cukup, tapi lebih bagus ada daripada nggak ada. Karena mereka biasanya ganti-gantian sini, parkir. Ganti-gantian dia. Ini kura-kuranya ganti-gantian mencari kehangatan di bawah lampu. Jadi nyambung aja dia. Tapi kalau yang gede kok? Kenapa? Yang gede nggak ada lampunya ya? Nah, kalau yang gede itu sebenarnya bukan nggak perlu lampu ya, tapi dia sudah kuat tanpa lampu. Dengan catatan kita juga memberikan dia rutin dijemur. Nah, ini dia tanpa lampu bukan aku sengaja sebenarnya. Bukan aku sengaja dia tanpa lampu, tapi kan karena pameran satu, ya kan. Yang kedua adalah kalau saya kasih lampu di sana itu bahaya kena anak-anak. Nah,
mumpung karena mereka kuat si kura-kuranya, ya udah nggak usah pakai lampu sekalian. Berarti semakin besar semakin kuat ya? Semakin kuat. Tapi aku ngomong kayak gini di video buat viewer, bukan berarti mereka oke tanpa lampu, bukan. Iya. Nah, ini hanya keadaan karena pameran gitu loh. Kalau mau kasih lampu itu jauh lebih bagus. Keadaan terdesak aja ya? Nah, itu jauh lebih bagus kalau dengan lampu. Oh, oke. Kalau misalkan Mas ngomong-ngomong penyakit nih kok, paling sering kura-kura ini kena sakit apa? Ya, satu pertama tadi pilek tadi. Yang Pilek. kedua paling BS, bladder stone, alias batu ginjal. Oh, kura-kura juga batu ginjal. Untuk penyembuhannya, pengobatannya itu? Pengobatannya kalau sebenarnya sih gini, batu ginjal itu kita mesti tahu dulu dia kenapa bisa terjadi. Itu batu ginjal biasanya karena imbalance nutrition, itu adalah nutrisi yang tidak seimbang. Ya kan, satunya lagi adalah kekeringan juga, dehidrasi itu bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, batu ginjal tadi ya cara kita mengatasinya kalau dengan natural adalah rajin kita rendam. Waktu dijemur juga kan, rajin rendam jemur dan rajin memberikan makanan-makanan yang mengandung banyak air, kadar air seperti selada keriting. Kita kasih timun, kita kasih buah-buahan kayak pepaya gitu sesekali, nggak mesti tiap hari tapi sesekali itu akan membantu mencegah bladder stone tadi. Nah, tapi kan kebanyakan orang-orang di luar ini kadang kan ada yang suka mager ya, males beli ini, beli pepaya atau gimana. Maka dari itu kita menciptakan yang namanya merica ajaib. Merica ajaib itu seperti ini nih. Kita tabur aja. Oh, dibuka ya? Ya, kita taburkan hanya untuk mengobati. Dia juga bisa mencegah. Luki ya, sebenarnya kata udah mati nih. Aduh, iya. Itu kan, aduh,